Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa salli wa sallim ala nabiyil karim. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini di tengah gemericik hujan nggih tasik banyak jamaahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin kembali mengingatkan pembahasan yang dulu sekilas sudah kita pernah bahas, tapi melihat fenomena yang hari ini sedang ramai di ekspos, rasanya perlu ditegaskan kembali pembahasan tentang persoalan nafsu dan pengendaliannya. Masalah nafsu ini masalah yang sangat serius, sangat serius, dan kegagalan orang mendidik nafsunya itu menjadi bom waktu untuk kehancuran dirinya. Orang bisa menundukkan siapa saja kalau di dalam kehidupan orang itu cuma mau mengalahkan orang lain, maka pada akhirnya dia akan tumbang oleh egoismenya sendiri, oleh nafsunya sendiri. Fir'aun hancur karena nafsunya sendiri. Namrud hancur karena nafsunya sendiri. Iblis runtuh juga karena nafsunya sendiri. Pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya ini menandakan bahwa capaian-capaian yang tinggi, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, yang tidak dibarengi dengan penempaan nafsu secara serius, tidak akan memiliki dampak kehormatan apapun. Bahkan bisa menjadi titik balik dari semua capaian yang pernah dicapai. Nafsu ini adalah faktor destruktif yang ada di dalam diri manusia, yang kalau orang tidak mampu mengendalikan, maka dia berada di derajat lebih hina dari hewan. Lebih hina dari hewan. Dan nafsu ini juga yang menjadi pertaruhan. Apakah kita akan menjadi orang yang soleh atau menjadi orang yang toleh? Itu sot itu kalau diganti to, maknanya sudah kebalikan. Kalau soleh itu ya bagus, baik ya. Baik secara vertikal, baik secara horizontal. Baik ubudiyahnya, ibadahnya, baik juga kepada sosialnya. Itu namanya soleh. Kalau ada orang mengartikan soleh cuma ibadah dan bagus, terus ke masyarakat tak bagus, ya tidak ngerti makna soleh. Ya, soleh itu sudah pasti vertikal, horizontal, bagus. Kalau toleh, ya kebalikannya, ya, kebalikannya. Karena itu Sigmund Freud, ya, kalau kita pernah baca psikoanalisisnya atau psikologi dalam, ya, Freud itu mengatakan bahwa yang melatar belakangi semua perilaku manusia itu
tidak lain adalah libido seksualnya. Dan itu menjadi alasan kenapa orang melakukan apapun dalam kehidupan ini. Ya, orang psikologi analisis percaya itu. Freud, Jung, Adler itu biasanya main dengan itu. Tapi kalau kita orang Islam ya enggak ini. Kita ikut apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwa a'da'atuka nafsuka allati baina jambaika. Musuh dari musuhmu itu adalah nafsu yang letaknya ada di antara dua lempeng tubuhmu ini. Ya. Karena itu kalau orang zikir ditarik dari perut ini. La-nya itu ditarik dari situ. Ya karena itu, karena itu sumbernya nafsu. Sumbernya nafsu. Dan waktu Rasulullah pulang dari Badar, Rasul menjelaskan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihad nafsi, jihadul akbar. Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Perang melawan nafsu itu perang yang besar. Kenapa? Meskipun orang kebingungan ya, awalnya dengan penyataan Rasulullah, mosok perang fisik itu kalah besar dengan perang melawan nafsu. Tapi dijelaskan oleh para ulama ahli tasawuf, perang fisik itu betapapun besar ya, tapi musuhnya jelas kelihatan di depan kita ya, sehingga lebih mudah untuk melawannya. Sementara perang melawan nafsu itu musuhnya dirinya sendiri, itu repot. Ngalahkan diri sendiri itu repot. Perang melawan musuh nyata itu, jihad itu ada batas waktunya, tidak ada perang yang tidak ada batas waktunya. Sedangkan perang melawan nafsu tidak berbatas waktu, sampai kita pulang ke hadirat Allah. Maka jihad dan mujahadah itu memang lebih besar mujahadah. Lebih besar mujahadah, karena itu menundukkan nafsu bukan persoalan ringan. Kenapa? Allah sendiri mengingatkan di surat Yusuf ya, ketika Allah menceritakan Nabiullah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku ini tidak pernah membiarkan nafsuku bergerak. Ya. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu itu pasti akan mengarah kepada keburukan. Nafsu itu kalau dibiarkan pasti destruktif. Ya, pasti destruktif. Pasti mengarah kepada burukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang memang sudah disayang oleh Allah. Ya, sudah disayang oleh Allah. Kapan nafsu itu akan menjadi destruktif? Kalau dituruti terus, tidak pernah dikekang, tidak pernah ditahan. Maka kunci melawan nafsu itu adalah sanggup nahan, kuat nahan. Ya, kuat nahan. Kalau orang tidak latihan nahan nafsu, ya dia tidak akan pernah jadi orang baik. Ya. Kuat menahan itulah kuncinya. Ya. Kalau orang terus mengikuti nafsu, maka sebenarnya Tuhannya ya nafsu, bukan Allah. Yang diperturutkan itu
nafsu. Dan Allah memberitahu di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman ittakhadha ilahahu hawahu wa kana amruhu furuta. Apa kamu tidak pernah melihat orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhannya? Perbuatan orang itu akan melampaui batas. Orang kalau mengikuti selera makannya, pasti melampaui batas. Kalau seneng makan ini dituruti terus, ya gak karu-karuan nanti, penyakit apa saja datang. Ya kenapa? Karena dia terus nuruti senengnya makan. Kalau orang nuruti senengnya kawin, ya rusak semua urusan kehidupan ini. Orang itu nuruti kerakusan pada pangkat dan jabatan, menghalalkan segala cara orang itu. Loh, ini nafsu. Ini nafsu. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengingatkan, nafsu ini ada dua. Kita mengenali nafsu itu dua. Yang pertama disebut nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini adalah bahasa kita keinginan, kepingin. Kalau hawa itu hasrat. Jadi kalau hawa nafsu itu ya hasrat keinginan. Hawa nafsu syahwat itu hasrat keinginan. Yang satu lagi al-ghadab. Ghadab itu daya marah, emosi. Nanti jenengan cek, semua yang disebut maksiat itu pasti sebabnya karena tidak mampu mengendalikan keinginan atau daya marah. Kenapa kok ada zina? Tidak kuat nahan kepinginnya, tidak kuat nahan keinginan. Kenapa ada korupsi? Tidak kuat nahan kepingin cepat kaya. Wah, ini ditabrak semuanya. Kenapa ada mencuri? Ya karena tidak tahan lagi jadi orang miskin. Ini persoalan kuat nahan, tidak kuat nahan. Apa terus yang dihadapkan pada persoalan itu hanya dia saja? Ya enggak, semua orang diuji ini oleh Allah. Cuma kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Di akhir zaman ini persoalan nahan nafsu, nahan keinginan ini itu semakin langka. Didikan nahan diri itu semakin lama semakin pudar. Ya, orang terbiasa untuk memperturutkan keinginan. Memperturutkan keinginan. Nanti kalau sewaktu-waktu keinginannya tidak keturutan, itu bisa stres. Kalau stres itu kemudian menggumpal jadi depresi. Kalau nanti depresi, nanti jatuhnya bunuh diri. Nah, ini akarnya dari tidak kuat mengendalikan keinginan. Maksiat itu dari situ. Kok ada orang marah, kok ada orang bentrok, kok ada orang tawuran, kok ada orang saling bunuhan. Pasti ini karena tidak kuat mengendalikan amarah, emosi. Dua ini tok sebenarnya. Maka orang itu berhasil mengendalikan keinginannya, berhasil mengendalikan emosinya, alim orang itu. Ini jenengan pegang, kalau mau jadi orang alim ya ini kuncinya. Orang alim itu bukan tidak punya gas, cuma gasnya itu bagus. Kapan dipakai yo gasnya kenceng, ya. Dipakai kalem yo bisa. Kalau ndak ada apa-apa yo kuat sabarnya.
Tapi kalau orang tidak pernah dididik nafsunya, ya, hasrat keinginannya tidak pernah dididik, ya dia tetap di dalam sifat awalnya. Kata Imam Ghazali, nafsu syahwat itu sifat dasarnya, semua kita ini, ya, sifat dasarnya adalah rakus, tamak, tidak tahu batas. Seandainya bapak ibu kita itu tidak pernah ngajari untuk menahan diri, sampai hari ini pun kita akan tetap rakus, tamak, tidak tahu batas. Tidak tahu batas maksudnya, ya tidak ngerti halal haram, tidak ngerti harus berbagi dengan orang lain, tidak tahu. Loh kok kita bisa mempertimbangkan dengan orang lain dan seterusnya. Ini hasil didikan. Ini hasil didikan. Aslinya watak nafsu itu ya rakus, tamak, korup, tidak tahu batas. Maka kalau kita melihat ada orang kok tiba-tiba rakusnya nggak karuan, kok korup, berarti ini nggak kedidik nafsunya selama ini. Nggak kedidik nafsunya. Kalau daya marahnya, kata Imam Ghazali, sifat dasar daya marah orang itu adalah pemarah, pendendam, bahkan bisa membunuh. Itu. Semua orang, mbok perempuan yang paling lembut sekalipun, dia punya kekuatan untuk membunuh. Cuma masalahnya, berhasil atau tidak orang itu mengendalikan ini dalam titik kestabilan. Nah, kita diberi dalil dan diberi contoh oleh Allah. Karena jenengan kalau tidak punya contoh, bingung mana nafsu yang terkendali dengan baik, emosi yang terkendali dengan baik. Itu tidak tahu, kecuali kalau kita ada contohnya. Nah, contohnya itu di Rasulullah. Di Rasulullah. Maka nafsu ini harus dididik, harus dikendalikan. Di dalam Islam, cara mengendalikan nafsu, mendidik nafsu ini macam-macam. Macam-macam. Kalau di teori barat, ini terus disebut dengan karakter building. Gitu. Karakter building. Bagaimana membangun karakter. Terus teorinya di barat itu, teori karakter building barat itu adalah pembiasaan. Melalui pembiasaan. Kalau di Islam banyak teorinya. Makanya kalau orang Islam itu kalah baik dengan orang Barat, itu kebangetan. Wong kita ini punya teori banyak. Apa saja? Yang pertama ibadah. Ibadah. Ibadah itu punya dampak meredam nafsu. Meredam nafsu. Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Loh, kita disuruh mendirikan sholat karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka itu bagian zakatnya untuk mensucikan zahir dan batinnya. Loh kan, zakat ini ada efek mensucikan batin. Mensucikan batin. Kalau misalnya puasa, sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya takwa. Ya, takwa itu balik orangnya pasti amal soleh, taat kepada Allah, meninggalkan yang diharamkan, menunaikan yang diperintahkan, diwajibkan. Nah, itu orang takwa. Terus
Kalau orang itu puasa, yang harus dihindari, yang membatalkan pahala puasa, berbohong, ya, sumpah palsu, an-nadhru bisyahawat, memandang dengan syahwat. Loh, ini semuanya bab akhlak, ya. Ini semuanya bab kontrol terhadap nafsu. Bahkan puasa itu paling efektif, ya. Nanti ini disendirikan penjelasannya tentang mengalahkan nafsu dengan mujahadah, ya. Nah, dalam ibadah dulu. Ada pertanyaan begini, apa iya sholat itu bisa meredam nafsu? Nyatanya itu orang-orang yang selingkuh itu ya sholat-sholat juga. Itu koruptor-koruptor itu lebih sering mengunjungi Mekah, lebih sering ada di depannya Ka'bah dibanding orang-orang yang tidak korup. Terus apa kita mau mengatakan bahwa sholat itu tidak ada efeknya? Tidak begitu. Kalau saya akan mengatakan itu tidak sholat, itu pura-pura sholat, atau sholat pura-pura. Kita ini jangan menyisakan keraguan terhadap Quran, ya. 0, sekian persen pun jangan. Kalau Quran sudah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah orang berbuat keji dan mungkar, itu sudah pasti. Loh, terus kok ada orang sudah sholat masih berbuat keji, berbuat mungkar? Keji itu, fahsya itu berkaitan dengan ketidakmampuan mengendalikan syahwat. Arahnya adalah dosa, keburukan yang terjadi karena tidak mampu mengendalikan syahwat, ya. Omongannya jorok, pandangannya ke arah pornografi, lisannya kotor, perilakunya mengarah kepada syahwat yang tidak terkendali. Ini semuanya fahisyah, ya, keji. Mungkar itu kepada tidak mampu mengendalikan emosi, ya, marah, kejahatan. Nah, ini semuanya mungkar. Loh, kalau orang itu sholatnya benar, ini pasti terkendali. Pasti terkendali. Ya, pasti terkendali. Loh, kalau sampai ada orang sholat tapi tidak terkendali, berarti belum sholat. Oh, sudah sholat. Sudah kok, sudah takbir, sudah rukuk, sudah sujud. Dohirnya sholat, batinnya belum. Batinnya belum. Kalau orang zahirnya sudah sholat, batinnya tidak sholat, itu efeknya amat sangat kecil, hampir tidak ada. Sehingga meskipun sholatnya sudah ribuan rakaat, ya tidak ngasar, tidak membekas. Kenapa? Kata para ulama, ini namanya surah bila haqiqah. Ini cuma gambar yang tidak ada hakikatnya. Gambar tidak ada hakikatnya itu tidak memiliki makna. Ada kebakaran, terus di syuting oleh wartawan, kita lihat di televisi. Gambar api yang membakar itu, Pak, bentuknya, rupanya, geraknya sama persis kayak api. Tapi begitu dipegang, tidak dingin. Padahal nyata-nyata kayak api. Kenapa? Karena ini gambar. Ini gambar. Ada orang yang tubuhnya gagah, rambutnya cepat, bajunya doreng, persis tentara. Tapi begitu ditanya, Pak,
KTA-nya mana? Kartu anggota? Apa kartu anggota? Oh, ternyata dia bukan anggota polisi. Nah, kita nyebut kita bukan anggota tentara. Kita nyebutnya apa? Oh, ini seperti tentara. Kalau ada orang takbir, ruku, ya baca Fatihah, ya baca ayat Quran, ya sujud, ya ruku, ya at-tahiyat. Tapi batinnya tidak serius ke Allah. Ini namanya seperti sholat. Seperti polisi belum bukan polisi, Pak. Seperti tentara juga bukan tentara. Seperti sholat itu sebenarnya ya bukan sholat. Belum sholat. Tuh ini yang bikin akhirnya sholat itu kok tidak ngefek karena sholatnya belum benar-benar, batinnya tidak hadir, tidak memaknai apa yang dibaca, nggak diresapi, nggak diresapi. Kalau orang itu benar meresapi bacaan sholat, rasanya kita sholat itu tidak usah panjang-panjang ya. Sampai di kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya nusukku. Nusuk ini manasik. Jadi sesungguhnya umroh hajiku, kan ibadah haji umroh itu namanya nusuk. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan haji umrohku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milikmu. Belum ngerasa ya. Sekarang saya kasih gambaran. Waktu dulu jenengan ketemu ibu, ketika mau janji nikah, bapak kan bilang, sesungguhnya hidupku matiku hanya untukmu. Kira-kira laki-laki kalau sudah ngomong gini ke perempuan, berani dia ngelirik perempuan lain? Tidak berani. Asal laki-laki waras, kalau kita waras saya tidak bahas ya. Kalau sudah ngomong aku, hidup matiku hanya untukmu, sudah tidak berani Pak ngelirik perempuan lain. Loh, sekarang kita tidak ke perempuan, kita ke Allah ini. Loh, kita janji ke Allah, kita sumpah itu setiap hari 5 waktu sumpah. Bayangkan, ke istri aja sekali sumpah aja udah dituntut seumur hidup Bapak. Katanya, kena katanya itu repot. Loh, ini sholat, setiap sholat. Maka kalau orang ngerti sumpahnya, sampai di sini saja sudah tidak bisa berbuat maksiat. Katanya hidupnya untuk Allah, katanya ibadahnya untuk Allah, katanya matinya untuk Allah. Lah kok Allah larang, Bapak tabrak. Lah kok Rasulullah ngelarang, kok tetap ditabrak. Coba, kalau orang itu sadar dengan apa yang diucapkan di dalam sholat, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kecuali munafik. Kecuali orang yang cuma ngomong tapi kemudian tidak pernah membuktikan omongannya, ya munafik. Loh, kalau begini ini kita baru tahu bahwa memang sholat itu kalau benar diresapi, dihayati, tidak bisa kita. Maka ketika sholat itu memenuhi unsur syarat rukun fikihnya, kemudian batinnya berusaha menyadari setiap ucapannya, lebih dalam lagi mengerti artinya, lebih dalam lagi memahami maknanya,
lebih dalam lagi mengarah batin fokus ke hadirat Allah dengan semua makna-makna ini. Oh, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pasti hatinya akan muak ngelihat yang haram. Pasti batinnya tidak senang pada apa-apa yang Allah tidak ridhoi. Itu sudah naturnya orang soleh itu begitu. Hatinya dirubah oleh Allah. Ngelihat yang Allah tidak senang itu tidak bisa. Ya sudah tidak bisa di sini soalnya. Tapi kalau orang itu belum dapat ini, ngelihat perempuan pakai baju adiknya, sudah kekecilan kata seneng. Tapi kalau orang sudah kena ini, nafsu mau bergerak sudah ditepis oleh hati. Tidak bisa nafsu bergerak, mau bergerak langsung diingatkan Allah, astagfirullah. Langsung begini, cepet matanya tunduk itu, ketemu begini ini refleks langsung ya Allah. Itu. Nah, terus ya Allah dilihat tidak begitu, tidak begitu. Loh, kecepatan batin ini main detik, Pak. Main detik, sepersekian detik. Di situ setan angkat tangan. Kalau orang sudah sebegini hebat itu, angkat tangan. Tidak mampu. Tapi yang namanya setan tetap dikasih. Meskipun sudah jutaan kali setan itu mengarahkan orang untuk maksiat dan tidak pernah dipakai, tapi setan tidak akan pernah berhenti untuk menanamkan bisikan itu. Kali-kali sekarang kepake. Setan itu begitu kurang ajarnya. Tetapi ini gempur saja. Gempur saja. Bagaimana kata para ulama? Kalau begitu itu, kata Syaikhul Wahab Sya'rani, mengutip pernyataan, kalau saya tidak salah, Sayyid Ali Al-Khawas. Beliau mengatakan kalau suara buruk di dalam hati ini cik banyaknya, diajak sholat Allahu Akbar kemana-mana, susah untuk khusyuknya. Jawab beliau adalah nyalakan hatimu dengan zikir Allah, Allah, Allah. Kalau nur tauhid Allah atau la ilaha illallah itu benar-benar jadi di hati kita, semua selain Allah akan terbakar. Dan hanya ada nur Allah. Kalau bisa ini khusyuk-khusyuk sendiri, khusyuk-khusyuk sendiri. Nah, maka yang bisa merubah orang dari buruk menjadi baik, yang bisa mengendalikan orang terhadap dorongan nafsu syahwat dan ghadab berikutnya adalah zikrullah. Zikrullah. Ibadah sudah pasti tadi. Yang kedua, zikrullah. Nah, zikir ini bahkan menurut para ulama lebih efektif. Aslinya sholat dan Quran itu sangat istimewa, Pak. Cuma dia kelas tinggi. Untuk bisa menikmati sholat, menikmati Quran, itu butuh ruhani yang benar-benar telah sangat bersih. Kalau enggak ya saya biasa-biasa sholat ya begini. Maka yang paling cepat bagi orang pemula ini zikir. Zikir. Zikir ini macam-macam. Yo zikir apa saja sebenarnya. Pokoknya kalimat thayyibah. Kayak kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, apa saja lah. Apa saja. Itu penting. Tapi bagi orang yang sudah bai'at thariqah, tidak ada yang lebih manfaat, dan ini semua ayat Quran maupun hadisnya sangat kuat menunjukkan ini.
Tidak ada yang lebih manfaat dari la ilaha illallah, Allah, Allah. Bagi yang belum, yang banyak baca sholawat Nabi. Sholawat Nabi. La ilaha illallah sama Allah, Allah ini mana dulu? Kalau mau dipakai membersihkan batin yang mana dulu? Harusnya la ilaha illallah dulu. Fungsi zikir la ilaha illallah itu kayak kita mau bangun, dia ini membersihkan pohon-pohon semak belukar, itu la ilaha illallah. Menanam fondasi itu la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah itu bangunnya. Bangunnya. Maka kata para ulama, kalau kita ketemu perempuan cantik, saya bingung. Ketemu makanan enak-enak, saya mau maju duluan ambil piring. Takut kehabisan. Melihat jabatan, saya rakusnya Masya Allah. Kalau begini, tidak ada yang lebih manfaat dari zikir la ilaha illallah. Zikir nafi isbat. Kenapa? Karena kita masih ketarik selain Allah. Maka harus dipotong dengan kalimat nafi, la ilaha. Tidak ada yang selain Allah, itu tidak ada. Dan belajar menancapkan kalimat isbat illallah. Hanya Allah. La ilaha illallah. Maka la ilaha ini nanti efeknya bersihkan hati dari selain Allah. Lu terus meluruskan hati ke Allah. Kalau sudah tidak goyang, kalau ketemu orang kaya ya tidak berlebihan, dapat keuntungan, dapat harta, dapat rezeki, ya tidak macam-macam, biasa saja. Ketemu tadi perempuan yang macam-macam, ya tidak bingung, biasa, kuat mengendalikan dirinya. Ada di tengah komunitas orang yang korup semua, ya tidak tertarik untuk korupsi. Kalau sudah begini, zikir yang paling manfaat adalah Allah, 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 Allah. Nah ini rumusan begini ini dipakai oleh ulama thariqah. Sehingga ulama thariqah itu bersihkan muridnya dari kotoran batin, menundukkan nafsu-nafsu yang liar di dalam diri murid, itu digempur dengan la ilaha illallah, Allah, Allah. Itu kuncinya. Kenapa kemudian zikir menjadi metode untuk mengalahkan nafsu. Berikutnya, mengalahkan nafsu itu melalui mujahadah. Mujahadah itu artinya apa? Muharabatun nafsi, perang melawan nafsu. Jadi nafsu itu diperangi, tidak dibiarkan. Terus merangi nafsu itu apa? Yang pertama, taklilut ta'am, menyedikitkan makan. Atau bahasa lainnya, alla ta'kula illa indal faqah. Tidak makan kecuali kondisinya sudah lapar. Jadi tidak makan kalau kecuali kondisinya lapar. Lapar itu dipilih oleh para ulama. Wa quddimal ju'u ala ghairihi li'annahu mu'dhamul arkan fit thariq. Dipilihnya lapar oleh para ulama menjadi metode untuk menghancurkan nafsu, karena dia memang paling kokoh di dalam mengantarkan orang menuju ke hadirat Allah itu. Orang yang perutnya senantiasa dalam keadaan lapar,
itu lebih cepat mendapat hikmah dibanding yang kenyang. Bahkan orang yang kuat lapar itu bisa lebih cepat kasyaf, bisa cepat kebuka yang gaib. Bahkan meskipun dia bukan orang Islam. Ya, ini kuncinya, ini jawabannya. Ada orang tidak Islam, tapi dia bisa tahu, ngomong dia tahu isi hati kita. Ini tahu, nggak usah kaget, coba baca. Kuat lapar paling dia, kuat lapar. Maka kata Mbak Yai saya, Mbak Siddiq itu, lapar itu asal orangnya kuat. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi secara kedokteran kan juga begitu, Pak. Kita yang umurnya sudah di atas 40, macam-macam sama makanan. Kelebihan ruwet, kelebihan karbo repot, kelebihan protein ya repot. Sudah tidak bisa, tidak bisa. Maka mujahadah itu pertama adalah alla ta'kula illa indal faqah, tidak makan kecuali sudah lapar. Kalau dengan begini pola makannya, tapi ya jangan sampai, kecuali kalau punya penyakit itu saya tidak bahas. Kalau yang punya penyakit itu tidak usah bertanya, sudah tidak bahas. Kalau punya penyakit semoga lah, yang penting gimana Bapak sehat itu saja. Ikut sarannya dokter. Tapi kalau kita sehat, jangan. Kita harus latih, harus tahu batas lapar saya itu sebenarnya kapan. Jangan terus dimakan, setiap ketemu makan. Tapi kalau tidak sanggup, ya sudah jenengan makan, tapi selalu pastikan yang dimakan halal. Yang dimakan halal. Dan pastikan tidak kekenyangan. Kalau bisa tidak kenyang, tapi kalau tidak kuat, tidak kenyangnya sekali saja. Apa kenyangnya sekali saja. Misalnya makan kenyang pas duhur saja. Makan malam tidak usah kenyang. Kalau kita makan malamnya kenyang, suruh bangun sholat malam, tidak akan kuat. Ya mbok melek, paling melek terus ngantuk lagi, ngantuk. Ya itu bawaannya. Kata para ulama ahli tasawuf ahli thariqah. Efek makanan halal, kalau kita kekenyangan, malas. Itu efeknya. Kalau makanan makruh, istabaha dinuh, remeng-remeng. Kalau makanan kita halal, kita ngelihat sholat malam itu penting, itu clear di hati kita, yang penting. Tapi kalau sudah kena makanan syubhat, malam. Yang penting mah sholat 5 waktu itu mah tidak usah. Baik, remeng-remeng. Iya kalau ngelihat sholat remeng-remeng begini. Dan nanti ngelihat istri orang bingung, bojoku tak bojone wong lah. Ini istriku apa istri lah? Remeng-remeng batinnya. Tak tahu istrinya kawan ya digoda, hatinya remeng-remeng. Kena makanan syubhat. Kalau kena makanan haram, buta. Hati itu buta. Sudah tidak tahu, sudah. Ini istrinya orang. Ini tidak boleh, tidak tahu, sudah. Maka saya bisa pastikan, kalau ada orang jatuh kepada maksiat, pasti sebelumnya sudah kemasukan barang haram. Ya. Tidak ada ceritanya orang makanannya halal, rizkinya halal, kok tiba-tiba berzina? Tidak ada, Pak. Tidak mungkin. Dia pakai energi yang mana? Karena untuk melakukan keharaman itu orang harus pakai energi haram. Energi haram itu harus dari asupan yang haram. Asupan yang haram itu harus dari rizki haram. Maka kalau ada orang sebelum jadi pejabat, rumah tangganya tenang, tentrem,
Begitu jabat dapat 2 bulan, udah desas-desusnya yang selingkuh lah yang ini. Dan saya kaget, ini masuk makanan haram. Ini masuk makanan haram. Kalau sudah masuk makanan haram, tidak bisa. Ya, makanan haram ini tetap akan jadi energi haram. Energi haram akan menuntut perbuatan haram. Ya, itu sudah hukumnya Allah begini ini sudah. Lah kalau kita tidak ngerti, kita dibosi, terus diajak makan, ternyata rezeki dia ini hasil korupsi. Wah, aku kadung makan enak-enak. Tapi Bapak tidak tahu, ya tidak apa-apa secara hukum fikih. Tapi ini kan rezeki haram, kan tetap akan jadi energi haram. Ya. Terus gimana ini? Biasanya kalau Bapak orang soleh, kena rezeki haram atau subhat Bapak tidak tahu, pasti efeknya ngantuk. Ngantuk. Jadi ngantukan itu rahmat. Pasti ngantuk Bapak. Lu ngantuk. Enggak kuat. Ngantuk. Ngantuk. Dan kalau sudah ngantuk, akhirnya tidur Pak. Tidur. Di saat tidur itulah energi haram itu dihabiskan oleh Allah. Dikeluarkan. Sehingga orang ini diselamatkan oleh Allah dari energi haram itu dengan tidurnya. Makanya tidur itu rahmat. Jadi kalau ada yang tidur ya tidak apa-apa, rahmat kok gitu loh ya. Rahmat. Cuma kalau kepanjangan ya diadani as-sholatu khairum minan naum. Ojo turun tok. Salat itu ya lebih baik. Wong sudah subuh ya gitu loh ya. Sudah subuh. Dulu saya ketika belajar tasawuf di awal itu, ya cuma saya nggak tanya ke siapa-siapa, cuma saya mikir, kok ini adzan ya nggak keliru, tamu sholat dibandingkan tidur, dibandingkan lainnya mau tidur ya gimana? Kok dibandingkan tidur? Apa as-sholatu khairum minat ta'lim gitu ya? Sholat lebih baik daripada belajar, ya gitu. Minan naumah. Ya mesti aja menang kan gitu. Minan naum. Oh enggak Pak. Bapak kalau kepingin tahu kondisi Bapak yang paling alim waktu tidur. Bapak kalau tidur wasik gambar orang seksi. Ngelirik gak khusuk tidur. Gitu loh ya. Tidur. Mbok ada Miss Universe mampir duduk di sebelah Bapak, cuek aja. Wong tidur, gitu loh ya. Tidur. Jadi sesoleh-solehnya orang awam kayak kita ini adalah saat tidur, gitu loh ya. Saat tidur. Maka kalau orang itu tidurnya benar ikut sunnah, ya. Selesai sholat isya, Bapak ndak batal. Terus Bapak tidur, ikut Rasulullah tidurnya. Ya sudah ke utara, miring kanan, niat tidur supaya punya kekuatan untuk bisa ibadah. Tidur begini nih Pak. Ketika organ fisik Bapak sudah diam semuanya, nafsu tidak bisa mempengaruhi batin Bapak, ruh itu akan bergerak. Ruh yang suci ini akan bergerak, kadang ketemu para wali, akhirnya ngobrol-ngobrol dengan para wali, ketemunya itu hak, yuk ketemu beneran. Kadang ketemu mbah-mbah yang soleh, terus dituturin, nah, alhamdulillah aku enak di akhirat. Loh itu ketemu beneran Bapak. Bahkan ketemu para sahabat, ketemu para nabi, bisa ketemu Nabi Khidir, bahkan bisa ketemu Rasulullah. Bagus mana Bapak tidur sama jaga? Harus tidur. Makanya tidur itu istimewa. Loh karena itu tidur itu akhirnya ya cuma
Hebat-hebatnya kita mendapatkan kebenaran saat tidur, tetap kalah kalau dibanding kebenaran yang diterima saat sholat. Betul ya. Karena sholat itu kalau sudah sampai di puncaknya, kalau benar sudah seorang itu batinnya memang sudah bisa khusyuk ke Allah, sholat itu adalah maqam raf'ul hijab. Tempatnya Allah ngangkat hijab itu di sholat. Jadi orang kalau sudah sholatnya benar, hijabnya diangkat oleh Allah, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, sampai batinnya itu ngerasa terus dilihat oleh Allah. Ya nggak tahu, Bapak nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Cuma rasanya ini terus diawasi oleh Allah. Dalam keadaan apapun terus diawasi. Loh ini loh yang Rasul sebut di ihsan. Kalau ini Bapak pertahankan ibadahnya bagus, makanannya halal, bagus. Ini lama-lama diangkat terus oleh Allah hijab ini. Sampai ke satu titik yang Bapak seolah-olah melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Loh ini sudah namanya ma'rifatullah. Di mana ini dapatnya? Sholat. Kalau ini dibanding dengan tidur, ya kalah Pak. As-sholatu khairum minan naum. Loh itu baru kita, oh itu maksudnya. Itu maksudnya. Ya saya balik. Maka energi tadi dibuang oleh Allah. Maka Allah itu begitu sayang kepada orang soleh itu sampai Allah kasih tidur supaya energi haram keluar. Nggak usah Bapak, mbok saya kadang-kadang kalau pas ngantuk lagi. Ini jani kenapa ya? Jangan-jangan ada rizki yang makruh atau yang nggak benar kemakan. Pas orang ngirim makanan ke rumah, lah kita nggak tahu, masuk kita tanya dulu, rizkimu halal? Kan nggak begitu. Terus kita makan, nggak tahu kita, nggak tahunya, waduh ada nggak benernya. Tapi Allah tetap sayang ke kita, Pak. Ini bukan Bapak dosa, ya enggak. Tetapi efeknya nanti dihilangkan oleh Allah. Ya ngantuan itu terus jadinya. Loh gitu. Makanya orang-orang alim itu kuat-kuat. Di antara rahasia orang itu kuat, makanannya halal, tidak dipakai yang haram. Sahabat itu kuat-kuat begitu itu. Tapi kalau kena makanan haram, langsung roboh orang. Roboh. Maka ngerusak orang alim itu gampang. Gampang. Kasih makanan haram hancur sudah. Kasih makanan haram hancur. Wadah kiai, kuatannya sakti, alim, kasyaf, ma'rifat. Asal ma'rifat yang benar ya. Kalau ma'rifatan kasih uang. Ayo ntar lagi 2004 kasih sudah. Dia makan, selesai Pak. Selesai. Ya pasti burem-burem juga hatinya kalau sudah kena. Ya, kalau itu ada haramnya, ya gelap-gelap juga, gitu loh. Jadi ini bahaya, bahaya. Maka kata, kalau saya tidak salah Imam Sahal Al-Tustari, Pak, innama hujibatin nas anil wusul bisyai'aini. Hanya saja manusia itu tidak bisa sampai ke hadirat Allah itu biasanya karena dua perkara. Su'it ta'mah wa adzal khalqi. Yang pertama, makanannya jelek. Makanannya tidak halal. Loh kalau rajin sholatnya, rajin wiridnya, rajin zikirnya, rajin puasanya, stop. Cuma giliran ditanya, kamu bisa enggak? Kamu milah secara serius enggak? Mana makanan, mana rizkimu yang halal, thayyiban, mana yang halal tapi kayaknya ini gak thayyiban.
mana yang makruh syubhat, mana yang haram. Nah, ini kewajibannya bapak ini, yang bagian nyari uang ini, yang harus bisa memilah. Jadi nanti kalau sudah datang ke istri itu harus kita omongkan, ini yang untuk makan, yang ini jangan. Kenapa Pak? Yo halal sih tapi aku ini halal tapi aku ragu thayyibannya. Yo halal cuma piye, jangan ini. Ini nanti biar untuk bensin aja, untuk pertamax, untuk pertalite, jadi jangan dimakan ini. Yang bapak tahu persis halalnya, nah itu dimakan. Terus ini halal, ini saya kerja, ini mati-matian yang saya kerjain. Ya, Gus Dur itu begitu Pak. Yang dia nulis dari Tempo itu yang dia makan. Kalau yang dikasih orang itu dia kasihkan orang lagi, dia kasihkan orang lagi. Sehingga ada seorang kiai yang tukang ngantar kiai lain untuk minta ke Gus Dur. Terus itu setiap ada orang dikasih, tetap mau dikasih. Bapak pernah dengar cerita Bu Sinta kepingin punya usaha karena rezekinya Gus Dur tidak lancar. Hanya dari nulis-nulis di Tempo waktu itu, di Kompas. Terus Bu Sinta pingin usaha. Nah, punya mobil jelek ya, tidak bagus ya, sedan. Terus Gus Dur akhirnya nyuruh orang untuk tolong dijualkan biar bisa untuk modal. Dijual. Selesai dijual, uang ditaruh di amplop. Pas dia mau ngantar uang ini, di ruang tamu Gus Dur ada kiai butuh sumbangan, mau bangun pondok. Itu ketika amplop ini dikasihkan, dilihat aja ndak, apalagi dihitung, langsung diserahkan kepada yang punya pondok, ya sini untuk kamu. Ndak diambil satu kertas pun. Itu bingung yang jual. Nah, Bu Sinta ya wis sabar, punya suami begitu kan mau bagaimana. Terus katanya yang jual mobil, loh Gus, dikasihkan semua. Ya kan sudah saya bilang tadi, terima kasih. Maksudnya diterima, dikasih. Jadi kalau sudah saya terima, dikasih orang lain. Ini Pak yang paling repot, ngalahkan orang-orang alim yang sudah begini batinnya ke dunia. Wah, itu repot. Kalau urusan nyaingi sholatnya bisa gampang. Mau sholat cuma 5 waktu ya begitu. Kalau cuma nyaingi wiritannya berapa kali dia la ilaha illallah sehari semalam bakal gampang, kita bisa nyaingi. Tapi hati tidak kecantol dunia. Wow, repot. Kadang punya motor aja udah bingung, langsung taruh di kamar, ditaruh di depan, motor aja cek repotnya sampai dipinjam tetangga jadi bal-bel, kamu pun belum datang, masya Allah, motor kok cek nyentelnya di hati, gitu loh ya, itu repot, itu loh repot. Kadang-kadang jabatan itu jabatan RT, walah Raja Fir'aun, gitu loh ya, ini opo, gitu. Apalagi kalau sudah jadi direktur ini itu, hati-hati. Kalau kita jadi ketempelan bener, waduh bahaya. Bahaya. Dulu Rasulullah enggak gitu. Dulu Abu Bakar enggak begitu. Dulu Sayyidina Umar enggak begitu. Mereka kan presiden semua. Tapi mbok presiden suruh tidur di atas rumput ya pules. Gitu loh ya. Ya santai. Tidak ada beban. Ini semua karena kesempurnaan olah batin. Sehingga orang ini bisa menjadi sangat elastis batinnya. Karena kendali nafsunya hebat. Yang pertama tadi yang tidak bisa membuat orang sampai ke Allah, su'it ta'mah, makanannya buruk. Yang kedua, wa'adhal kholqi. Adal kholqi itu apa? Nyakiti orang lain.
Orang itu tidak sadar kalau nyakiti orang lain. Nyakiti orang lain itu enggak. Kalau kayak nembak ajudan itu bukan nakutin haki Pak, itu mah Gus dolim Pak. Kejahatan yang besok pertama kali dihisab Allah di akhirat adalah pembunuhan. Itu berat itu Pak ya. Berat itu. Dulu ada sahabat yang waktu perang berhadapan dengan orang kafir yang dalam keadaan terdesak. Orang kafir itu sudah kalah, pedang sudah mau diayunkan, tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh sahabat tetap ditebas lehernya, mati. Begitu mati kok hatinya ada yang bimbang, matur ke Rasulullah, Rasul, aku pas perang tadi itu ketemu musuh kafir itu. Ya terus kenapa? Wah, aku perang menang, dia roboh. Saya ngayunkan pedang, sebelum pedang saya kena dia membaca syahadat. Aku yakin itu pura-pura, itu cuma takut ke pedangku aja karena sudah mau mati. Ya, makanya ya tetap aja tak tebas. Kata Rasulullah, dari mana kamu tahu bahwa syahadatnya itu pura-pura? Kenapa tidak kamu belah sekalian hatinya? Kamu lihat alasannya apa? Kata Rasulullah, berani kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat. Dibalan-balen ini Rasulullah ngomong ini. Berani kamu ngadepi akhirat membunuh orang yang sudah membaca syahadat. Berkali-kali Rasulullah mengatakan, sampai sahabat ini mengatakan, seandainya aku belum Islam, aku lebih senang daripada aku sudah Islam. Terus ditanya begini oleh Rasulullah. Coba bayangin. Wah, bahaya Pak. Bahaya. Wong membunuh orang non-muslim saja Rasulullah ngancam, siapa yang bunuh orang yang non-muslim, yang dia itu bukan orang yang provokatif, orang yang baik, kata Rasulullah, berhadapan dengan aku orang itu besok di akhirat di hadapan Allah. Siapa yang berhadapan aku di akhirat tidak bakalan bau-baunya surga. Ya apa kalau begini? Saya pikir teroris itu tidak pernah ngaji. Kalau dia ngaji, dari mana dia berani nembak polisi yang syahadat? Dia bunuh tentara yang baca syahadat, baca Quran. Wah, tiba-tiba dia yakin dapat surga. Surganya siapa? Itu loh ya. Oh, Rasulullah sudah ngancam begitu kok. Sudah bisa begini. Jadi menyakiti orang lain itu bukan itu mah. Nyakiti orang lain yang bisa menghalangi orang untuk bisa khusyuk. Ya, ketemu Gusti Allah itu kan bahasa kita khusyuk, itu aja ya. Orang tidak bisa khusyuk itu karena makanannya tidak bersih. Mungkin syubhat, mungkin apalagi haram. Yang kedua, karena nyakiti. Nyakiti itu, gini contohnya. Saya mau Jumatan, terlambat saya. Terlambat, terus saya lihat di depan baris kedua ada 01. Tapi di sini udah rapat-rapat semua. Maka saya langkah-langkahin itu pundak orang, tak langkahin. Satu aja yang saya langkahin misalnya. Sudah taruhan sama saya, sholat tidak akan bisa khusyuk. Bapak sudah nyakiti orang. Ngelangkai pundak itu nyakiti orang. Semua waliullah mengatakan, kalau bapak Jumatan begini, tidak akan bisa khusyuk. Wis gak usah maju dulu, kalau memang gitu tunggu dulu. Kalau terpaksa kayak saya memang mau jadi khotib, datangnya belakangan,
minta maaf. Ketika mau membelah pundak orang, minta maaf, mohon maaf, mohon maaf, salah. Mohon maaf itu yang tulus, Pak, bukan basa-basi. Maaf sangat, maaf sangat. Begitu, harus adab. Jangan sampai nyakiti orang. Kita ini semakin tidak sensitif. Rasa kemanusiaan kita karena tergerus oleh kepentingan, karena tergerus oleh keadaan. Hidup di kota kan kesusu-susu terus, Pak. Buru-buru terus. Sampai kadang-kadang kita lupa kalau tetangga itu punya hak untuk disapa. Kadang-kadang kita lupa, tidak senyum, lupa, aduh, Masya Allah. Ya ini yang berat. Ya tidak boleh, ya tetap harus kita ini. Termasuk suudzon. Enggak kok, saya tidak ngelangkai pundak orang. Cuma begitu mau sholat, ngelihat kok ada orang tidak biasa ke masjid. Di hati Bapak, tumben. Paling lagi ada masalah, baru ke masjid. Kemarin kemana? Bapak sholat kalau bisa khusyuk? Tidak bisa. Kenapa? Hati kita udah kotori dulu. Suudzon itu ya tidak boleh. Tidak boleh. Loh begini ini sering atau tidak sering kita itu? Ya sering. Loh pantas kalau kita tidak khusyuk itu sholat. Ya ini penyakitnya. Gitu loh. Makanya Pak, dulu sahabat tabi'in, kalau sudah mau sholat itu tidak mau lihat kanan kiri. Bahkan tabi'in, sahabat itu banyak kalau sholat itu tidak tahu sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, kecuali setelah salam. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kelihatan, oh jenengan. Kalau sudah mau sholat itu sudah fokus ke Allah. Rasulullah itu setiap dia menghadap kepada Allah menuju ke Ka'bah waktu beliau masih di Mekah, tidak pernah mengangkat kepalanya melihat langit dan selalu fokus menuju ke Ka'bah, takbir. Gitu. Maka kan sudah banyak cerita-cerita ketika Rasulullah misalnya diberi harta dari Bahrain, emas yang banyak, sumbangan dari masyarakat Bahrain. Orang yang mengatakan, Rasul, hadiah dari Bahrain, Rasul. Coba yang jadi nabi saya sama jenengan. Brik, sholatnya ditunda 15 menit. Tanya dulu, lewat belakang yang kasih istriku dulu, rusak semua. Rasul tidak begitu, Pak. Enggak dilirik. Tetap Rasul langsung sholat, imami selesai sholat, baru selesai pikiran, Rasul langsung nanya, mana? Yang dari Bahrain tadi, baru dibagi semuanya. Nah, jadi, yaitu cara supaya kita tidak kepancing untuk komentar. Soalnya repot tidak komentar itu. Kalau kita mau sangat fokus begitu, ya tidak mungkin kita ini masih ya seperti ini keadaannya. Tapi jangan kepancing, kalau gitu jangan kepancing. Jangan ngomentari orang-orang, apalagi kalau sudah wudhu, mau sholat, kalau hati kita mau ngomongin orang, langsung tepis. Allah, langsung ke Allah. Allah, udah gitu. Nah, ini persoalan yang penting untuk mendidik nafsu. Pertama, tadi itu ibadah. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah itu yang pertama, tidak makan kecuali lapar tadi. Allah ta'kula illa indal faqah. Yang kedua, wala tanama illa indal ghalabah. Jangan kebanyakan tidur kalau mau jadi orang alim. Kecuali sangat ngantuk. Kalau sangat ngantuk tidur. Waduh, akhirnya tidak bisa ngantuk-ngantuk. Justru kita yang mulai usia tua ini bukan masalah banyak tidur. Kadang tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, ya tidak tahu kalau saya tipsnya, kalau sudah kecapean apa tidak bisa tidur, itu nyetel murotal gitu, Pak. Dengerin ngaji Quran itu, sambil dengerin. Itu enak, hati itu enak, terus tenang, tidur.
Tapi terus jangan dijadikan kalau gitu Quran itu pengantar tidur. Jangan gitu. Oke. Ya tetap dirasakan, dinikmati. Ya dipahami maknanya supaya kita pindah dari fokus yang lain. Siapa yang tidur dalam keadaan perut tidak kenyang, ya, maka saat tidur, setelah tidur dia tidurnya itu niat untuk qiyamul lail, kata para waliullah itu. Tidak tidur orang itu kecuali dikelilingi bidadari. Loh gitu. Ya cuma karena istri kita nggak tahu ya nggak marah. Istrinya, aduh, siap pondok Mamba Yambu Aib, gurunya Muammar, kok jadi lupa. Itu dikasyafkan oleh Allah. Beliau ditunjukkan bidadari yang bakal mendampingi suaminya di surga. Waduh, punyai cemberut terus ke Yai Mbak Yarwani, putus. Terus satu kali ada kiai tanya, "Oh, punyai kelihatan cemberut terus?" Itu gara-gara Gusti Allah nampakkan bidadari di surga. Ya terus diberitahu, perempuan yang solihah itu besok di surga lebih cantik dari bidadari. Ya, dan derajatnya permaisuri. Bidadari itu dayang-dayang. Jadi tetap kalah, ndak usah ragu. Jadi perempuan yang solihah tetap istimewa, ya tetap istimewa di akhirat. Nah, saya ndak bahas itunya, saya bahas ke qiyamul lail. Kalau lapar, itu kata para ulama, paling cepat menghancurkan unsur turobiyah wal ma'iyah. Hijab itu macam-macam, Pak. Di antara hijab itu apa? Unsur-unsur air dan unsur-unsur tanah yang membentuk jasad kita. Itu paling cepat hancur dengan puasa. Dan karena itu kita diwajibkan puasa itu minimal setahun 1 bulan puasa. Kenapa? Karena tidak bisa Bapak jadi orang takwa tanpa puasa, itu tidak bisa. Karena memang ada yang harus dilebur. Nah itu ngantemnya dengan puasa. Nah, syukur-syukur kalau jenengan selalu merefresh batin itu dengan puasa Senin, Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Wah enak Senin, Kamis, nambah tengah bulan. Senin, Kamis, 13, 14, 15. 1 bulan 4 minggu, Senin, Kamis, berarti 2 kali 4, 8. Tambah Ayyamul Bid 3, 11. Kalau orang puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kalau bilangan bulan itu ada 30, berarti dia puasa separuhnya, 15 hari. Maka orang yang puasa Senin Kamis ditambah Ayyamul Bid, itu cuma selisih 2 hari dengan orang puasa Daud. Dulu ya. Maka kalau jenengan puasanya awal bulan puasa, akhir bulan puasa, tambah Senin Kamis, tambah puasa Ayyamul Bid, itu sama dengan Daud. Sama 15-nya. Cuma satu disetting dengan Senin Kamis tengah bulan plus awal bulan akhir bulan, yang satu sehari puasa, sehari enggak puasa, sehari puasa, sehari puasa. Nah itu ilmunya orang-orang yang ahli puasa itu begitu. Sampai kalau santri-santri yang ahli puasa itu ada yang namanya sarodasyam. Sarodasyam itu puasa terus, kecuali waktu-waktu yang diharamkan puasa. Yang diharamkan puasa itu apa? Idul Fitri, Idul Adha 2, Tasyrik 3,
biasanya tambah 1 hari sebelum Ramadan, Yaumus Syak. Jadi 6 hari setahun tidak puasa. Ini puasanya Abu Yatim Yati Pandeglang, Ibadalhar, Watu Congol. Ya, puasanya Imam Ghazali, Sayyidah Aisyah sepeninggal Rasulullah. Nah, itu puasa-puasa begini nih. Ya. Ini latihannya. Tapi kalau Bapak nanya, kalau yang wali-wali top-top itu gimana urusan makan? Begini Pak, orang itu kalau sudah kuat menunjukkan bakti istiqomah di hadapan Allah, kalau Allah sudah percaya dengan ketulusan Bapak dalam ngabdi kepada Allah, batin jenengan itu benar-benar sudah bersih dari selain Allah, namanya tajarrud amma siwallah. Kalau sudah begini, biasanya Allah akan mengguyur ruhani Bapak, dimandikan oleh Allah dengan ma'ur rahmah, dengan air kasih sayangnya Allah. Kalau orang sudah kena mandi air rahmat batinnya, orang ini akan kuat ibadah, tidak kerasa lelah lagi. Maka nanti jangan kaget kalau Imam Ahmad bin Hambal sholat sunnahnya 300 rakaat sehari semalam. Imam Junaid Baghdadi sehari semalam 400 rakaat. Al-Hallaj 400 rakaat. Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Tidak usah kaget. Imam Syafi'i setiap siang khatam Quran 1 kali. Setiap siang. Yes. Sayyidina Utsman itu setiap sholat malam setengah Quran. Setiap sholat malam. Abu Yatim Yati itu setiap sholat malam 1 kali khatam Quran. Jam 9 sampai jam 3 pagi. Lu kita jangankan sholatnya, melek tok aja tidak kuat kita. Ya. Kenapa? Ya kita belum dapat. Kalau belum dapat itu jangan maksa. Tidak usah maksa, belum waktunya. Ya kita istiqomahkan aja yang punya. Lu istiqomah itu harus biqudrati taqatil insaniyah, dengan semampu Bapak. Tapi nanti naiknya pelan-pelan. Jangan maksa. Naiknya pelan-pelan. Salat malam, qiyamul lail. Mulainya dari mana? Mulai dari 10 menit sebelum subuh. Wudhu 5 menit, salat malam 5 menit, dapat 2 rakaat, lumayan. Terus subuh, tidak apa-apa. Udah biasa kan ini. 10 menit ekstrim banget, 15 menit lah, 15 menit. 15 menit sebelum subuh, terus dapat 2 rakaat, tidak apa-apa. Yang penting jangan istiqomah saja, 2 rakaat. Nanti kuat, ini sudah berjalan 40 hari, 40 malam, itu jenengan akan merasa lebih ringan bangun malam itu. Berat-beratnya bangun malam itu 40 hari pertama, 40 malam pertama. Kalau jenengan memang niat mau jadi orang yang ahli sholat malam, caranya 40 malam hari pertama itu jangan sampai tidak bangun, tidak sholat malam. Capek kayak apapun paksain, karena Bapak sedang membangun konstruk batin baru, mendekonstruksi kebiasaan lama. Itu butuh konsistensi dulu. Nah, teorinya itu 40 hari ini Bapak yang kuat dulu. Nanti lepas dari 40 hari itu mulai ringan. Nah, kalau gini Bapak nanti nambah 15 menit lagi. Jadi 30 menit udah bagus, itu sudah pertahankan. Bisa sholat tahajud 4 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Alhamdulillah. Terus istiqomah.
Apa sih dampak orang ahli sholat malam? Dampak ahli sholat malam, kata para ulama, orang yang ahli sholat malam itu dijauhkan oleh Allah dari jatuh ke maksiat di siang harinya. Dijaga oleh Allah. Dan orang yang ahli sholat malam itu cepat batinnya kebuka di hadapan Allah. Nah, yang ketiga, mengalahkan nafsu tadi dengan alla tatakallama illa inda darurah. Jangan banyak ngomong kalau tidak penting. Kalau penting baru ngomong. Nyapa tetangga itu penting enggak? Penting, mah penting. Maksud cuma sehat. Kan udah tahu sehat, masih sehat. Pak, ini kan bukan basa-basi yang tidak ada artinya. Ini kan sedang menyambungkan tali silaturahmi. Bagus. Yang dimaksud yang tidak ada gunanya itu misalnya jenengan bahas AFF U16. Mulai dari pemain pertama, kedua, sampai pemain ke-12. Lah sampean itu pelatih, bukan manajer, bukan terus ngomongin bola kok sampai gitunya. Nggak penting. Jadi harus tahu kita mana yang penting, nggak penting. Kalau orang sedikit omongnya, maka akan banyak zikirnya, banyak tafakurnya, banyak baca Qur'annya. Nah, yang terakhir, yang keempat, mengalahkan nafsu itu dengan cara tinggalkan teman yang tidak baik. Ya, biasakan kumpul dengan teman-teman yang baik. Meninggalkan secara ekstrim nggak mungkin, ya wis jenengan jarang-jarang saja. Kenapa? Karena suhbah itu penting. Tidak bisa orang itu selamat kecuali orang itu mau bersahabat dengan orang yang selamat di sisi Allah. Kenapa? Karena kita ini butuh kawan. Butuh kawan. Butuh kawan. Tidak bisa kita masih sendirian. Butuh bareng-bareng. Rasulullah ngasih isyarat itu, Pak. Kata Rasulullah, ar-ruh junudum mujannadah. Ruh itu bukan laskar yang sendirian. Ruh itu laskar yang berlaskar-laskar. Ruh itu bergerombol saling dukung-mendukung. Karena itu zikir bareng itu penting. Karena zikir bareng itu saling menguatkan. Sholat jamaah penting. Kenapa? Tidak sholat 40 orang dalam satu jamaah, kecuali salah satu di antara mereka diangkat derajatnya oleh Allah di level wali. Dia tidak wali, tapi diangkat di level wali. Maka kemustajaban dia mensyafaati yang lain. Itu penting, itu ya penting jamaah begini ini penting. Nah, itu 4 mujahadah. Yang terakhir, ngalahkan nafsu dengan riyadhah. Riyadhah itu pembiasaan. Nah, ini yang ada di barat itu yang terakhir ini tok. Nah, pembiasaan itu biasanya melakukan satu nilai ditanam secara konsisten, dipraktekkan. Misalnya kejujuran, ya sudah dilatih jujur, setiap hari dilatih jujur. Ya, kebersihan, setiap hari dilatih untuk buang sampah di tempatnya, dan seterusnya. Kalau orang itu kikir, maka kalau mau menghilangkan sifat kikir, harus berlatih dermawan. Setiap hari belajar sedekah, belajar sedekah. Nah, proses pembiasaan ini namanya riyadhah. Jadi itu. Nah, maka pembahasan tentang nafsu ini kita akhiri sampai pada pembahasan bagaimana mengalahkan nafsu itu. Nah, kalau kita mau menjalankan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama dan menu-menu ibadah yang ada di dalam agama kita ini, maka insya Allah kita akan mampu menundukkan nafsu di jalan Allah. Ya. Kalau begini, panjenengan akan jadi orang yang soleh dalam makna hakikinya, bukan hanya
tampilan luar yang kayaknya alim tiba sik ngamukan. Oh, kelihatannya cek khusuknya, tahu-tahu matanya sik jelalatan, bingung mau buka cabang tok. Wah, iki opo gitu loh ya. Ya ini kita akhirnya kaget-kaget terus. Ada yang kelihatannya alim, tahu-tahu uangnya jamaah dipelorotin semua. Iki opo gitu loh ya. Jadi yang begini-begini ini tidak akan terjadi kalau orang mau mujahadah, benar-benar menempa diri. Kalau ini dilakukan, insya Allah kita melangkah ke Allah itu benar. Dan semua sahabat dididik oleh Rasulullah dengan didikan yang hebat di dalam mengendalikan nafsunya ini. Cuma karena Rasul itu nabi, yo hebat Pak. Nah kalau kita ya memang harus melalui proses yang panjang, istiqomah, konsisten. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin jam 9.11. Pada tanya atau sambung? Sementara saya kira kita cukupkan dulu ya. Kita pikiran sebentar untuk yang sudah baiat supaya tetap mengistiqomahkan kita pikiran dan khususiyah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وأملنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخيرا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.